Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam bagian ketiga pembahasan soal-soal ujian sekolah tahun 2021. Pada bagian ketiga ini kita mulai dari soal selisih nilai maksimum dan minimum dari fungsi aljabar, yaitu fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah setengah x kuadrat dikurang 2x tambah 5. Jadi soal ini kita harus menentukan nilai maksimum dan minimum dulu, kemudian baru kita cari selisihnya. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum itu kita harus menggunakan sebelum kita masuk ke pembahasan, kita lihat dulu ini option jawabannya. Jadi kadang-kadang kalau kita ujian, kalau ada option ini bisa jadi ada clue yang untuk menjawab, jadi tidak perlu hitung panjang-panjang. Tetapi untuk soal yang bagus biasanya option A, B, C, D nya ini nggak terdeteksi. Nah ini optionnya ada setengah, 3/2, 5/2, 7/2, dan 9/2. Oke. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum kita gunakan turunan, yaitu turunan pertama dan turunan kedua. Kita cari turunannya dulu. Dari fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah setengah x kuadrat dikurang 2x tambah 5. Turunan pertamanya adalah x pangkat 2 atau x kuadrat ditambah x dikurang 2 ya. Jadi ini 3 kali sepertiga itu 1, 2 kali setengah itu 1. Turunan keduanya dari turunan pertama kita turunkan lagi menjadi 2x tambah 1. Ya, ini turunan pertama dan kedua yang akan kita gunakan. Untuk menentukan absis atau nilai x-nya dari titik stasioner, kita gunakan prinsip bahwa turunan pertama harus sama dengan 0 ya. Turunan pertamanya sama dengan 0, maka x-nya itu adalah merupakan absis dari titik stasioner atau titik belok ya. Nah, jadi x kuadrat ditambah x dikurang 2 itu sama dengan 0. Maka kita gunakan pemfaktoran biasa. Ini kita faktorkan menjadi x tambah 2 x kurang 1. Jadinya x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 1. Ini adalah absis dari titik stasioner. Yang kedua, kita menentukan nilai maksimum dan minimum dengan menguji absis yang telah kita temukan tadi. Jadi kita dapat absis tadi negatif 2 dan 1. Kita cek, kita uji apakah dia maksimum atau minimum. Pasti salah satunya maksimum, salah satunya minimum, yaitu kita gunakan turunan kedua. Turunan keduanya adalah 2x tambah 1. Ini kita substitusikan nilai negatif 2 dulu. Hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3 kurang dari 0. Berarti negatif 2 ini adalah pembuat atau yang membuat fungsi itu bernilai maksimum ya. Negatif 2 ini yang membuat fungsi itu bernilai maksimum. Berapa nilai maksimumnya? Nanti negatif 2 ini kita substitusikan ke dalam fungsi awal yang belum diturunkan tadi ya. Jelas-jelas ya, negatif 2 nya adalah nilai x yang membuat atau menyebabkan fungsi bernilai maksimum. Sekarang kita coba substitusikan yang x sama dengan 1. 2 kali 1 ditambah 1 jadi 3. 3 lebih dari 0. Berarti 1 ini yang menyebabkan fungsinya bernilai minimum. Nah, selanjutnya kita cari berapakah nilai maksimum dan minimum berdasarkan absis ini. Oke. Nah, kita substitusikan f negatif 2 atau x-nya negatif 2 kita substitusikan ke fungsi awal. Setengah kali negatif 2 pangkat 3 ditambah setengah kali negatif 2 kuadrat dikurang 2 kali negatif 2 ditambah 5. Ini negatif 2 pangkat 3 itu negatif 8, negatif 2 kuadrat 4. Negatif 2 kali negatif 2, 4 plus 5 ya, kita hitung biasa. Oke, jadi F negatif 2 hasilnya adalah 25/3. Jadi 25/3 ini adalah nilai maksimum. Sedangkan titik maksimumnya adalah negatif 2,5.
25/3, tapi nggak ditanyakan ya nanti. Yang penting kita sudah tahu dulu nilai maksimum. Sekarang kita cari nilai minimumnya. Oke, nilai minimumnya kita cari dengan cara mensubstitusikan X sama dengan 1. Ya, kita substitusikan X sama dengan 1 ke dalam fungsi awal ya. Jadi didapat ini sepertiga kali 1/3 ditambah setengah 1/2 dikurang 2 kali 1 ditambah 5. Ya, operasi biasa ya hasilnya ini, silahkan dicek, mungkin ada salah hitung. Ini saya langsungkan 23/6. Jadi nilai minimumnya adalah 23/6. Nah, kita kembali ke soal selisih nilai maksimum dan minimum. Berarti nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Ini ya, 25/3 dikurangi 23/6, samakan penyebutnya. Samakan penyebut jadi 6 ya, ini 6 berarti 50. 50 dikurangi 23 adalah 27. 27/6 disederhanakan menjadi 9/2. Ya, demikian di soalnya ini sudah ketemu ya jawabannya. Soal nomor berapa nggak apa-apa ya, yang penting soalnya ini. Jadi jawabannya adalah 9/2 ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, masih tentang nilai maksimum. Jadi sekarang yang ditanyakan adalah nilai maksimum pada interval yaitu pada interval 0 sampai dengan 3. Perhatikan kalau kita ada interval, perhatikan tanda pertidaksamaannya. Ini ada kurang dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan. Berarti nanti kalau ketemu 0 dan 3, ini 0 dan 3 ini ikut masuk ya. Tuh, kita lihat pembahasannya. Kita lihat pembahasannya. Jadi tetap ya sama. Jadi di sini adalah aplikasi dari turunan pertama dan turunan kedua. Otomatis kita supaya mempermudah kerjaan kita cari dulu turunan pertama dan turunan keduanya. Fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang 3/2 x kuadrat ditambah 9. Nah, turunan pertamanya ini kita turunkan 3 kali sepertiga itu 1, jadi menjadi x kuadrat dikurangi 2 kalikan 3/2 jadi 3x. Nah, turunan keduanya 2x min 3. Nah, ini kita dulukan supaya nanti dalam perhitungan berikutnya ini kita sudah punya bahan di sini. Nah, untuk menentukan absis titik standar sama dengan tadi. Jadi turunan pertamanya harus sama dengan 0. X kuadrat min 3x sama dengan 0. X kali x min 3 sama dengan 0. Sehingga x-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Proses ini sengaja saya lanjutkan atau saya loncati, ada proses yang di sini yang harus dilalui. Tapi mengingat ini sudah ujian akhir, saya kira kalian sudah paham di sini ya. Nah, setelah kita tentukan absisnya, ini jadi absisnya 0 dan 3. Maka ini nanti kita gunakan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Ya, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum sama dengan soal sebelumnya, kita melakukan uji dengan menggunakan turunan kedua ya. Jadi sekali lagi turunan kedua ini hanya untuk menguji, dia tidak menentukan nilai, tidak menentukan jawaban. Dia hanya menguji suatu absis apakah dia nanti menjadi maksimum atau minimum ya. Karena di sini yang absis ini adalah titik nilai dari titik stasioner, di mana dia berhenti di situ. Setelah itu dia naik atau turun. Kalau dia setelah itu turun berarti dia titik maksimum. Kalau dia setelah itu naik berarti dia minimum. Nah, caranya ini kita substitusikan dua-duanya 0 dan 3 ke dalam turunan kedua. Ya, turunan kedua sudah kita cari di awal tadi 2x min 3. Sekarang kita substitusikan untuk x sama dengan 0. Maka menjadi x-nya adalah atau f double aksennya sama dengan 0 dikurang 3 atau negatif 3. Ini kurang dari 0. Kalau nilai f-nya, f double aksennya ini kurang dari 0, maka dia merupakan nilai maksimum. Yang kedua kita substitusikan x-nya kita ganti 3, maka dia hasilnya adalah 3 positif, berarti lebih dari 0. Berarti 0 ini merupakan pembuat 0 atau pembuat
fungsi bernilai maksimum, sedangkan 3 ini membuat fungsi bernilai minimum. Ya, dari sini udah kelihatan. Nah, oke, jadi nilai maksimum fungsi tercapai pada saat X-nya sama dengan 0 ya. Jadi kita masukkan F0, maka akan didapatkan seperti ini, jadi hasilnya 9 ya. Jadi nilai maksimumnya adalah 9. Oke, intervalnya 0 dan 3 ini ya, 0 dan 3 di sini. Jadi 0 dan 3-nya ini ikut. Berarti tadi kita ambil 0-nya, jadi 9. Oke, dari situ mungkin nggak ada masalah ya. Jadi sambil dicatat kalau mungkin ada yang salah perhitungan atau ada kurang jelas, tulis saja di komen, nanti akan saya cek ya. Tapi kalau untuk siswa saya sendiri bisa langsung japri ke saya. Kita lanjutkan, kayaknya masih seputaran itu. Nah, ini ada koordinat titik belok dari fungsi fx sama dengan x seperempat x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat. Yang ditanyakan adalah koordinat titik belok. Prosesnya sama, jadi kita cari dulu absisnya. Tapi sebelum itu paling mudahnya kita siapkan dulu turunan dari fungsi itu. Jadi turunannya kita siapkan dulu, karena ini fx-nya seperempat x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat. Maka turunan pertamanya adalah x pangkat 3 dikurangi 4x. Sedangkan turunan keduanya 3x kuadrat dikurang 4. Titik belok kurva, ini titik belok kurva itu didapat jika turunan keduanya sama dengan 0. Nah, kita coba sekarang kita hitung turunan kedua kita sama dengan 0. Jadi 3x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. 3x kuadrat sama dengan 4, berarti x kuadratnya dengan 4 per 3 ya, x kuadrat 4 per 3 berarti x-nya adalah plus minus atau positif negatif akar 4 per 3. Ini kita sederhanakan, kita manipulasi jadi 2 per akar 3. Ini akar 3 tidak boleh di bawah atau sebagai penyebut, maka ini kita rasionalkan dengan cara mengalihkan dengan akar 3 ya. Jadi hasilnya adalah plus minus 2 per 3 akar 3. Jadi titik beloknya nanti ada 2, satunya berabsis 2 per 3 akar 3, satunya berabsis negatif 2 per 3 akar 3. Jadi kita lanjutkan ini, karena kita sudah dapat X-nya, ini sekarang kita substitusikan ke fungsi awalnya ya. Kita substitusikan ke fungsi awal, maka dapatlah perhitungannya ini. Pertama kita masukkan yang 2 per 3 akar 3 ya, didapatkan berapa? Negatif 20 per 9. Sekarang kita substitusikan yang kedua, yaitu X sama dengan negatif 2 per 3 akar 3. Itu dengan perhitungan ini seperempat, nggak usah bingung ya, nggak usah bingung. Ini negatif 2 per 3 akar 3 pangkat 4. Pangkat 4 itu kan pangkat 2 pangkat 2. Sementara kan ini tadi dari asalnya kan pangkat 2 tadi, 4 per 3 kan tadi asalnya ya. Jadi ini seperempat kali 16 per 9. Oke, silakan dicek perhitungannya. Nggak usah bingung, lebih enak ini kalau perhitungan begini menggunakan pecahan biasa ya. Kalau menggunakan kalkulator lebih mudah pecahan desimal. Nah, ternyata hasilnya sama ordinatnya, tapi titik absisnya berbeda, sehingga tetap ada 2 titik, yaitu 2 per 3 akar 3, negatif 20 per 9 yang dari sini, dan negatif 2 per 3 akar 3, negatif 2 per 9 yang di sini ya. Jadi koordinat titik belok dari fungsi itu adalah 2 titik ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Habis ya. Oke, kita ganti slide, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan yang video ketiga ini. Nah, di sini ada soal fungsi naik dan fungsi turun ya. Jadi diketahui fungsi aljabar AX pangkat 3 ditambah 9bx kuadrat dikurang 24x ditambah 5 akan selalu naik dalam interval x-nya kurang dari negatif 4 atau x-nya lebih dari 1. Yang ditanyakan adalah nilai A plus B. Berarti kita harus cari dulu nilai A dan B-nya baru dijumlahkan ya.
Nah, gimana cara mencarinya? Nah, perhatikan dulu sekarang. Ini selalu naik ya dalam interval ini. Berarti ini kalau kita kalikan X tambah 1 X kuadrat 1 itu pasti lebih dari 0 ya. Hingga kita kita buat bentuk kuadratnya dari sana, maka ketemulah X kuadrat ditambah 3X kurang 4 lebih dari 0 ya. Ini sudah ketemu ini. Ini dari soal. Yang berikutnya kita cari turunan pertamanya ini. Turunan pertamanya adalah ini. 3ax kuadrat ditambah 18bx dikurang 24. Grafik fungsi selalu naik, berarti turunan pertama ini lebih dari 0. Sehingga kita buat bentuknya menjadi 3ax kuadrat ditambah 18bx dikurang 24 lebih dari 0. Ini kita buat supaya bentuknya setara ya dengan ini, sama dengan bentuk yang di persamaan 1. Akhirnya kita bagi dengan 6. Sehingga kita dapat setengah ax kuadrat ditambah 3bx dikurang 4. Kita bagi 6 supaya koefisien konstantanya sama-sama negatif 4 ya. Nah, sehingga nanti kalau ini sama baru kita kaitkan kita buat dia suatu kesamaan ya, samaan. Nah, sehingga dari 1 dan 2 itu didapatlah ini. Ini sama-sama negatif 4. Ini sama-sama lebih dari 0. Berarti setengah A itu sama dengan koefisien X kuadrat, sementara 3B sama dengan koefisien X. Kita dapatkan ini. Nah, berarti A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 1. A tambah B sama dengan 3 ya. Oke. Nggak apa-apa, pelan-pelan, nanti kalau masih bingung diulang aja videonya, diputar ulang. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, nilai X dari fungsi yang mengakibatkan kurva fungsi itu selalu turun. Nah, kita cari nilai X-nya berapa supaya fungsinya ini selalu turun. Nah, kita masih menggunakan turunan, baik turunan pertama maupun turunan kedua. Ya, kita cari turunannya dulu. Oke. Nah, ya ini kan bentuk kalau biasa kan yang sering kita notasikan dengan huruf U dan V dulu ya. Sebenarnya itu kan dy dx, dy per dv, dv per du, dy per du gitu ya. Jadi sekarang kita misalkan ini yang atas U, yang bawah V. Jadi U-nya X kuadrat tambah 3, maka U aksennya 2X. Kalau V-nya X min 1, berarti V aksennya 1. Maka Y aksen, nah ini rumusnya ya. Y aksen sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Kita masukkan U-nya, aksennya 2X, V-nya X min 1 dikurangi U-nya X pangkat 3, X kuadrat tambah 3, V aksennya 1 dibagi X min 1 kuadrat. Nah, kita perhitungan, didapatlah X kuadrat min 2X tambah 3 per X min 1 kuadrat ya. Ini kita faktorkan jadi X min 3 X plus 1. Oke. Nah, ingat-ingat ya, X min 3 X plus 1 per X min 1 kuadrat. Nah, tadi kita sudah punya grafik selalu turun kalau turunan pertamanya kurang dari 0. Nah, kita tadi sudah dapatkan turunan pertamanya tadi. Nah, kurang dari 0. Ini kan yang pertama. Kurang dari 0. Berarti di sini yang kurang dari 0 itu berarti kan negatif. Ya, negatif. Ini tidak berpengaruh karena selain 1 kita gantinya selain 1 ini nggak ada masalah, di sini jadi positif kan karena kuadrat. X-nya berapapun asal selain 1 dia bentuknya kuadrat maka hasilnya positif. Kalau yang bawah pasti positif, maka yang atas atau pembilangnya harus negatif. Berarti yang pembilangnya harus kurang dari 0. Nah, nah kita hitung, maka dapatlah X-nya itu antara negatif 1 dan 3. Kalau kita ikut ini berarti kan ada 1, sementara di sini tadi tidak boleh sama dengan 1 karena menyebabkan dia dibagi dengan 0. Maka kita tulis seperti ini, maka nilai yang mengakibatkan kurva selalu turun, maka ini min 1-nya sampai 1, tapi nggak nyampe 1, sampai kurang dari 1, atau lebih dari 1 sampai 3. Jadi ada dua jawaban. Min 1 kurang dari X kurang dari 1, atau 1 kurang dari X kurang dari
3. Artinya satunya tidak ikut, ya. Jadi kurang dari 1, lebih dari 1. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nih, grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah 5 tidak pernah naik untuk nilai-nilai berapa? Tidak pernah naik. Nah, kita cari tidak pernah naik syaratnya apa gitu ya. Oke, berarti fx-nya kan ini tadi ya. Kita cari turunan pertamanya adalah 3x kuadrat tambah 6x. Grafik fungsi tidak pernah naik, berarti turunan pertamanya harus kurang dari sama dengan 0. Turunan pertama ya, berarti 3x kuadrat tambah 6x, sehingga kita dapatkan dari mana? Ya dibagi 6, dua ruas, bukan yang kiri aja, kedua ruas dibagi 6, kedua ruas dibagi 3, nah ini hasilnya x kuadrat, ini 2x, yang kanan tetap 0 ya, 0 dibagi 3. Jadi kita faktorkan, dapatlah x ditambah 3. Nah, jawabannya adalah negatif 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 0. Gimana cara dapat ini? Oke, kalau nanti belum jelas itu tanya aja, terulangi. Ini materi, kalau sampai di sininya materinya sudah pernah tuh SMP. Tapi nggak apa-apa, kalau nanti perlu penjelasan ya saya jelaskan. Tapi sementara saya jumping langsung ya ini. Jadi grafik fungsi tidak pernah naik untuk nilai antara negatif 2 sampai 0, tapi negatif 2 nya ikut sampai 0, itu ikut semua. Nah, kalau itu dimasukkan semua, dia nggak pernah naik, dia turun terus. Setelah 0 atau sebelum negatif 2, dia baru berubah. Ya, jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Grafik fungsi tidak pernah turun, jadi kebalikan tadi. Kalau tadi nggak pernah naik, sekarang tidak pernah turun. Untuk x kali 6 dikurang x kuadrat ya dalam kurung ya. Jadi ini kalau ini kita turunkan ada banyak cara, bisa juga kita asumsikan ini sebagai perkalian. Jadi ini U, ini V, berarti naik turunannya UV apa, ini penjumlah perkalian ya, berarti tetap jadi UV ditambah UV aksen. Oke, U aksen V tambah UV aksen. Oke, jadi gimana kalau ini? Nah, untuk mudahnya tapi mungkin agak panjang, itu kita uraikan saja. Kita uraikan. Nah, ini kita uraikan menjadi nih yang ini dalam yang sebelah kanan kita kuadratkan jadi 36 dikurang 12x tambah x kuadrat. Ini yang x tetap kita kalikan jadi x pangkat 3 dikurang 12x ditambah 36x ya. Berarti dari sini turunan pertamanya mudah kan? Nah, kita lihat dari sini 3x kuadrat negatif 12x 36x jadi 36. Itu turunan pertama. Kalau tidak pernah turun, maka turunan pertamanya harus lebih dari 0. Nah, ini berarti kita lebih dari 0, kita hitung. Sederhanakan ya, ini ada 3x kuadrat, semuanya bisa dibagi 3 atau semuanya memiliki faktor 3. Maka kita sederhanakan. Setelah itu baru kita faktorkan, ketemulah x min 2, x min 6 yang lebih dari 0, maka jawabannya adalah x kurang dari sama dengan 2 atau x lebih dari sama dengan 6 ya kan? Biasanya kalau kita melihat ini ya, ini bisa kita uraikan panjang sekali. Kalau dulu waktu cara SMP kan kita ubah sama dengan dulu, kemudian ketemu faktornya, kita buat garis bilangan, kita uji mana yang berlaku mana tidak. Nah, itu sama hasilnya. Tapi untuk mengingat saja, kalau ini lebih besar, nanti bentuknya di sini pasti atau ya, kurang dari 2 atau lebih dari 6. Kalau ini lebih kecil, biasanya di antara ya. Itu untuk sekilas, tapi lebih pastinya harus diuji, itu yang lebih pasti, lebih benar. Oke, kita lanjut. Sudah punya ya 2 dan 6. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Persamaan garis singgung yang melalui kurva. Nah, masuk ke trigonometri. Y sama dengan sin X ditambah cos X di titik yang berabsis pi/2. Memotong sumbu Y. Nah, jelas ya, memotong sumbu Y berarti nanti X-nya harus 0. Ya. Oke, kita cari apa dulu? Itu Y sama dengan cos X. Kita cari turunan pertama. Ya, karena bicaranya di trigonometri ya. Kemudian turunan pertama selalu kita sebutkan. Tapi sebelum kita substitusikan dulu ini
X sama dengan pi per 2 kita substitusikan ke dalam ini fungsinya. Jadi Y-nya sama dengan 1. Udah ketemu ya, pi, 1 berarti kan. Jadi persamaan garis singgung melalui persamaan garis singgung yang melalui kurva ini di titik yang berabsis ini. Berarti titiknya adalah pi per 2,1 ya. Jadi itu adalah titik singgung antara kurva dan garis yang memotong sumbu Y. Berarti ini ya titik singgung. Kemudian turunan pertamanya kita cari, nggak masalah ya. Sin X plus cos X, turunan pertamanya cos X dikurang sin X. Sementara gradien garis singgung itu juga kita cari melalui turunan pertama. Jadi nanti kita cari turunan pertamanya, kemudian nilai X-nya tadi kita substitusikan, dapatlah kita gradien ya. Nah, jadi Y-nya turunan pertama sama dengan gradien ya. Jadi gradiennya adalah negatif 1. Nah sekarang kita sudah punya titik dan punya gradien. Ingat dulu SMP persamaan garis lurus ya, ada macam-macam kan dulu, ada yang melalui titik 0,c gradien M, ada yang melalui titik X1 Y1 melalui M, ada yang tidak begitu gradiennya tapi melalui 2 titik langsung. Pada prinsipnya sama saja mana yang kita pakai, tapi kita mengingat bentuk ini maka lebih condong ke bentuk persamaan garis yang melalui 1 titik dan gradiennya M, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke, saya lanjutkan di berikutnya. Nah ini karena kita tahu 1 titik dan gradiennya, maka kita substitusikan, didapatlah Y sama dengan min X ditambah pi per 2 tambah 1. Titik potong dengan sumbu Y itu berarti X nya harus 0, maka X nya kita ganti 0. Nah dapatlah pi per 2 plus 1. Yang ditanyakan persamaan garis singgung ya. Nah, titik ketemu. Oke. Nah. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan tan X di titik pi per 4. Oke. Nah, persamaan garis singgung. Ya, kita terpakai turunan. Jadi garis singgung itu sebenarnya adalah juga turunan pertama. Gimana kok bisa ceritanya bisa begitu? Nah, itu lihat di pembahasan materi tentang garis singgung. Tentang trigonometri ya, trigonometri. Jadi garis singgung itu adalah turunan pertama. Oke. Nah, di sini tan X turunannya adalah sekant kuadrat X. Gradien garis singgung itu turunan pertama. Berarti sekant kuadrat. Ini X-nya kita ganti dengan pi per 4 didapatlah akar 2 kuadrat. Jadi gradien garis singgungnya adalah 2. Sedangkan persamaan garis singgung yang melalui titik 1 titik atau melalui X1 Y1 dengan gradien M itu tadi sudah di soal sebelumnya, Y dikurangi 1 sama dengan M X kurang X1. Ini kita masukkan titiknya pi per 4,1. Oke, jadi Y sama dengan ini 2X tambah 1 kurang pi per 2. Itu adalah persamaan garis singgung. Persamaan garis normal. Nah, persamaan unik ini. Persamaan garis normal itu sebenarnya adalah bisa kita cari kalau kita sudah ketemu dengan garis singgung. Pada penjelasan materi sudah pernah saya jelaskan bahwa garis singgung dengan garis normal itu selalu tegak lurus. Di sini ada persamaan garis singgung, persamaan garis normal kurva di titik P. Jadi ini persamaan garis normalnya diketahui. Ya. Dan normal ini. Yang ditanyakan adalah koordinat titik P. P itu apa? Nah, persamaan garis normal kurva di titik P. Jadi garis normal ini melalui titik P. Ya, garis normalnya ini gitu kan. Jadi sekarang tanyakan koordinatnya. Oke. Ini option-optionnya. Kemudian coba kita apa dulu yang kita cari? Jadi cari gradien. Garis normalnya nih X tambah 6Y sama dengan 25. Ini kan bentuk implisit sebenarnya dari suatu garis. Ini kita rubah menjadi bentuk eksplisit, menjadi apa? Kita buat Y sama dengan gitu ya. Caranya gimana? Nah ini. Jadi 6Y sama dengan min X plus 25, jadi Y-nya ini. Berarti gradiennya adalah negatif 1/6. Ini gradien garis normal. Sekarang kita cari gradien garis singgungnya. Tadi sudah saya katakan, hasil kali
gradien 2 garis tegak lurus itu min 1. Di sini kita tahu garis normal dan garis singgung itu juga tegak lurus. Berarti kan min 1 kali berapa gradiennya garis singgung sama dengan min 1. Ya, berarti apa? Gradien garis normal kali gradien garis singgung sama dengan min 1. Nah, ya, jadi garis singgungnya, nah, udah ya. Yakin saya nggak bingung, yakin saya kalian bisa ini sudah ngerti kenapa bisa dibuat begini. Gradien garis singgung ketemu 6. Nah, ingat tadi. Nah, ini. Oke, catatan pertama itu sama dengan 6 kan, karena ini gradien kan. Nah, sama dengan 6. Maka kita selesaikan, kita hitung, dapatlah perhitungan ini. Kita faktorkan, ternyata ini x-1 kuadrat, berarti titiknya cuma 1. Ya, berarti x-nya sama dengan 1 karena diakarkan, maka x-1 sama dengan 0. X-1 sama dengan 0 itu sama aja dengan x-nya sama dengan 1 ya. X-nya udah ketemu 1, kita substitusikan ke bentuk awal. Nah, berarti hasilnya adalah 4. Jadi koordinat P-nya tadi x-nya udah ketemu 1, sekarang koordinatnya 4. Oke. Ya, saya pikir nggak ada masalah ya, itu saya akhiri untuk bagian ketiga. Nanti bagian 4 kita lihat dulu apa perlu apa tidak, tapi yang jelas soal-soalnya sudah tipenya seperti ini ya. Ini nanti tunggu aja video yang keempat. Oke, sampai di sini saya akhiri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.